bukan hanya destinasi, dari Laut Biru yang tenang hingga desa-desa kecil di tepi pantai. Di bawah permukaannya, terumbu karang tumbuh subur, menjadi rumah bagi ribuan kehidupan laut di pusat segitiga terumbu karang dunia. Halo semua. Jadi perjalanan saya hari ini itu ada di Sulawesi. Kemarin saya berangkat dari Surabaya, sempat telat bangun juga. Jadi dari Surabaya berangkat pagi menuju ke Jakarta, transit ya sekitar 2-3 jam. Akhirnya ketemu sama tim yang lain di Jakarta. Berangkat lagi menuju ke Halu Oleo di Sulawesi Tenggara. Dan kita sampai di sini tuh menjelang malam karena perbedaan waktu antara Jakarta dan Sulawesi itu kan beda 1 jam. Jadi di sini tuh sama seperti Bali, lebih cepat daripada waktu di Pulau Jawa. Pagi ini saya dan yang lain juga akan menuju ke Wakatobi. 3 kali flight dari kemarin Surabaya, Jakarta, dan sekarang ke Wakatobi. Kita akan mengeksplor beberapa pulau di Wakatobi dengan yang lainnya dan juga beberapa kelompok sadar wisata yang ada di sana. Matahora menjadi gerbang utama menuju keindahan Wakatobi, tempat di mana waktu terasa melambat dan alam mengambil alih cerita. Dari sinilah petualangan laut, budaya, dan ketenangan khas kepulauan benar-benar dimulai. Wakatobi. Dan rencana perjalanan dari bandara ke resort. Nah, nanti kita coba explore apa yang bisa kita lihat dekat-dekat resort. Tapi jujur, Wakatobi panas. Arep nanti deh. Arep ning Wakatobi. Loh, iki kan wis dateng Wakatobi deh. Loh, tak kira iki Pacitan, Nes. Oh, pancet air. Selamat datang di Wakatobi. Dari bandara, kami melanjutkan perjalanan via darat menuju Wakatobi Patuno Resort. Jalannya tenang, tidak terburu-buru, ditemani pemandangan khas pulau pepohonan hijau. Cukup singkat dan tibalah kami di resort. Hai. Halo, selamat siang Kak Abi. Siang akhirnya. Berapa hari di sini? Mad Dog. Selamat siang, Bos. Siang, Bos. Bos, jauh ya, Bos ya? Ini daging apa ini? Sore ini kita mau diving cuma buru-buru karena sudah terlalu juga gara-gara kakak Acung ini ya. Kakak Acung ngajaknya sore-sore cuma karena harusnya memang habis ini aja, habis ada hujan turun, kegiatannya hujan turun. Ini kita lagi diving di Pulau Wangi-Wangi sama Ola Scuba Dive. Olo ya. Di perbedaan antara gondrong dan juga kribo. Ya, kita dari keluarga Gondrong sama Kribo. Sore sudah menjelang malam. Halo. Mantap. Sama Bali. Jadi depsetnya di Banyuwangi, habis itu nyebrang ke Bali. Sore itu di Sombu Spot, rencana diving datang tanpa banyak persiapan. Tidak ada briefing panjang, hanya koordinasi singkat dan saling memastikan semuanya aman. Kadang, keputusan spontan di waktu yang tepat justru membawa pengalaman paling berkesan di bawah laut Sombu.
Baru turun kita langsung bermain glow in the dark menggunakan senter blue light atau UV. Beberapa organisme laut memancarkan warna alami yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dengan yellow barrier filter, warna-warna itu muncul lembut dan bercahaya. Di kedalaman ini, kami bertemu dengan salah satu arsitek terumbu karang, karang daun. Sekilas terlihat seperti tumpukan kain yang dilipat rapi. Kita juga bertemu dengan spon laut raksasa. Dengan tubuhnya yang besar dan berlapis, ia menyaring air laut setiap hari, menjaga kejernihan dan keseimbangan ekosistem terumbu. Ini bukan karang ya. Saat arus laut bekerja tanpa henti dan menghadap arus itulah berdiri anggun kipas laut raksasa. Ini bukan karang batu, melainkan karang lunak yang hidup dari aliran air. Inilah ikan lionfish, salah satu predator paling mencolok di lautan tropis. Ini bukan sekedar tempat berlindung. Ini adalah hubungan simbiosis mutualisme, dua makhluk berbeda yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Sekilas terlihat seperti karang biasa, tapi ini adalah salah satu makhluk tertua di laut. Ini disebut spons tong raksasa. Siripnya yang panjang menjuntai seperti mahkota raja laut dengan garis-garis merah, putih, dan coklat yang membuatnya tampak seperti karya seni hidup. Ayo, masa? Ternyata tinggal 100. Dikurangi 40. Oh, tinggal 60. Saya diving sama turis aja mancanegara. Luar biasa, hari ini masih bisa bernafas. Alam ini bernafas sampai ke depan terus, jadi kita harus jaga. Dan sekarang kita mau ke Pulau Tomia. Dan satu hari ini ya kita kan keliling ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 sampai 5 tempat di Pulau Tomia. Kita lihat di Pulau Tomia ada apa, karena kita akan keliling di sana. Kemungkinan ada main air nanti di sana. Kalau udah fasting di sana, teman? Iya, di sana. Setelah menyeberang dari Wangi-Wangi menuju Tomia kurang lebih 2 jam, tibalah kami di Pulau Tomia. Di pelabuhan kami bertemu dengan beberapa nelayan yang sedang merapikan hasil tangkapan mereka ke dalam ember. Dan dilanjutkan menuju Desa DT menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Desa DT. Persinggahan pertama kami disambut oleh keramahan Desa DT dan minuman khas Wakatobi, yaitu es kelapa dengan gula merahnya. Kami disambut dengan tarian Manari Banda, tarian tradisional yang syarat makna kebersamaan. Gerakannya sederhana, dilakukan berkelompok dengan langkah yang saling mengikuti satu sama lain. Setiap langkah mengajarkan tentang saling menghargai, menjaga hubungan, dan hidup selaras sebagai satu komunitas. Sebelum menuju area wisata, ibu-ibu tertua Desa DT memberikan doa kururu. Kururu adalah pemberian doa selamat dari seorang ibu untuk anaknya yang telah pulang dari pelayaran dan kembali ke pangkuan ibunda. Halo sahabat-sahabat media sosialku, saat ini kita sedang berada di Desa DT yang terletak di mana Mas? Tomia. Tomia. Saat ini kami lagi di Balai Desa DT. Untuk selanjutnya silakan ikuti kita terus. Setelah didoakan oleh ibu tertua, kami menuju ke Pantai Kampa. Tak jauh dari kantor balai desa,
kami berangkat beriringan menggunakan mobil. Ada 135 tangga yang harus kita turunin untuk sampai di bibir pantai Kampa ini. Dan cukup untuk olahraga kaki karena nanti pulang juga akan lewat tangga yang sama. Di pinggir pantai Kampa, suasana siang terasa semakin panas. Kami duduk bersama ibu-ibu setempat yang sedang menganyam kampo, anyaman daun kelapa berbentuk kerucut yang digunakan untuk mengukus makanan khas Wakatobi, kasoami. Tangan mereka bergerak pelan, rapi, seolah sudah hafal iramanya. Di sela anyaman itu, kami diajak bernyanyi bersama. Tidak ada panggung, tidak ada jarak, hanya suara, tawa, dan laut sebagai latar. Momen sederhana ini terasa istimewa karena disinilah budaya hidup, di kebersamaan, di cerita yang dibagikan, dan di tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di Wakatobi, layangan yang terbuat dari daun disebut kamanumanu. Daun yang biasa digunakan adalah daun tumbuhan epifit seperti paku. Di Pantai Kampa, keseruan sering datang dari hal-hal paling sederhana. Anak-anak berlari di pinggir pantai, memainkan layangan daun, tertawa mengikuti arah angin dan ombak. Tidak ada mainan mahal, tapi kegembiraannya terasa penuh. Setelah lelah bermain, kami menikmati air kelapa segar yang baru saja dipetik dari pohonnya. Padahal masing-masing sudah dapat satu. Tetap saja ada momen berebut kecil yang berujung tawa. Sederhana, ramai, dan seru. Momen seperti inilah yang membuat Pantai Kampa terasa hidup dan begitu hangat. Dari Desa DT, perjalanan kami berlanjut menuju Desa Kulati. Setibanya di Kulati, kami kembali disambut dengan tarian tradisional, yaitu tarian Lutunani. Tarian ini menggambarkan keberanian lelaki Tomia dan semangat perjuangan masyarakat pesisir. Gerakannya tegas, ritmenya kuat, dan syarat makna. Lewat tarian ini, cerita tentang ketangguhan hidup di laut dan kebersamaan warga diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah sambutan yang bukan hanya meriah, tapi juga mengajak kita memahami jiwa dan semangat orang Tomia. Sulawesi Tenggara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jambu mete penting di Indonesia. Dari buah inilah kacang mete yang sering kita nikmati berasal. Di wilayah kepulauan seperti Wakatobi, termasuk di Tomia, pohon jambu mete tumbuh menyatu dengan kehidupan masyarakat. Bagi warga setempat, mete bukan sekadar hasil kebun, tapi bagian dari keseharian dan sumber penghidupan. Dari proses panen hingga pengolahan sederhana, ada cerita tentang ketekunan dan kesabaran. Lewat hal-hal kecil seperti ini, kita bisa melihat bahwa Wakatobi bukan hanya kaya akan lautnya, tapi juga tentang tanah, tradisi, dan kehidupan yang dijalani dengan penuh makna. Di Desa Kulati, kami langsung singgah di kios konservasi, sebuah area yang dikhususkan untuk aktivitas kelompok UMKM sebagai salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir. Kelompok yang terdiri anggotanya perempuan dari Desa Kulati ini bernama Padatimu Toasoki. Kata Padatimu sendiri diambil dari nama tokoh perempuan pertama di Desa Kulati, dan Toasoki berarti disiplin. Saat ini ibu-ibu kelompok baru mengeluarkan satu produk, yaitu kerupuk ikan simba. Kerupuk ini terbuat dari bahan dasar ikan simba atau dalam bahasa Indonesia sering disebut ikan kue.
Kita sekarang lagi di Desa Kulati, lagi lihat ibu-ibu kelompok desa bikin ikan, kalau lagi bikin kerupuk ikan simba, namanya fish cracker. Jangan lupa dibeli. Karena jadwal hari ini cukup padat, kami lanjut menuju tebing Ampombero. Ampombero berarti melambaikan tangan. Nama ini diambil karena tebing ini sering dijadikan titik tertinggi untuk melambaikan tangan pada keluarga yang hendak berlayar mengarungi lautan. Setelah menikmati tebing Ampombero, ya itu ada di atas tebingnya, di atas tebing, di atas jurang, pokoknya tebingnya di pinggir jurang. Sekarang kita mau ke pantai Huun TET, itu ada di bawah tapi lebih ke ujung dari tebing Ampombero. Nah, Pantai Huun TET terasa belum benar-benar lengkap kalau hanya dinikmati dari daratan. Dari atas, kita memang sudah disuguhi pasir pantai yang tenang dan laut yang jernih. Tapi begitu tubuh perlahan masuk ke air dan kita mulai menyelam, cerita yang sebenarnya baru dimulai. Di bawah permukaan lautnya, dunia lain langsung terbuka. Cahaya matahari menembus air, memperlihatkan terumbu karang yang tumbuh sehat dan penuh warna. Ikan-ikan kecil berenang bebas, seolah tidak terusik. Sementara kehidupan laut bergerak dalam ritmenya sendiri, tenang, seimbang, dan begitu hidup. Wakatobi sendiri berada di jantung segitiga terumbu karang dunia, sebuah wilayah yang dikenal sebagai hotspot keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi. Tak heran jika wisata bawah laut di sini menjadi primadona bagi penyelam dari berbagai penjuru dunia. Keindahan Laut Wakatobi bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tapi untuk dijaga bersama. Dengan menyelam secara bertanggung jawab dan menghormati alam, kita ikut memastikan bahwa terumbu karang, ikan, dan seluruh ekosistemnya tetap hidup, agar laut ini bisa terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pantai Huun TET, Jangan dalam-dalam kek. keren terumbunya. Terus warna-warni, ada warna biru, kuning, pink, ungu. Cakep banget. Dan ada ikan-ikan banyak sekali di bawah. Hai. Apa? My trip, my adventure. Apa? Makan malamnya kita di Hah? Terserah. Kulati cool. Setelah kembali ke Desa Kulati, Pulau Tomia, kami kembali disambut dengan budaya yang hidup melalui tarian kalabasa. Tarian ini dibawakan dengan gerakan yang tegas dan penuh semangat, menggambarkan keberanian, kekompakan, dan jiwa masyarakat pesisir Tomia. Setiap langkah dan irama menyimpan cerita tentang kehidupan di laut, tentang perjuangan, kerjasama, dan hubungan yang kuat antara manusia dan alam. Setelah menyantap makan malam,
kami berkesempatan untuk mendengarkan cerita konservasi alam di Pulau Tomia bersama Bapak Laasiru atau yang akrab disapa Pak Tua. Pagi ini saya memulai dengan suasana yang tenang dan sederhana. Matahari perlahan naik, menerangi rumah-rumah warga dan laut yang terlihat dari kejauhan. Pagi di Desa Kulati mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, meresapi ketenangan, dan merasakan hangatnya kehidupan pulau yang apa adanya. Sebelum akhirnya kita menuju Pulau Kaledupa. Ternyata orderan kita lebih ke dive tripnya. Oh ya? Akhirnya kenapa saya memutuskan harus investasi ke peralatan, sampai saya ambil sertifikat selam. Karena Abang itu sudah tadi instruktur ya? baru Dive Master. Dive Master. Baru. Maaf. Iya, siap. Dive Master. Tapi memang kayak gitu. Jadi kita tuh ya pengalaman buat ya sosial media lah. Iya. 2022 postingan pertama Oktober berjalan. Speedboat sudah melaju kencang menuju Pulau Kaledupa. Hanya membutuhkan waktu 1,5 jam saja dari Pulau Tomia. Dan seperti kemarin, kita disuguhkan dengan laut yang tenang tanpa ombak sedikit pun. Selamat datang di Kaledupa. Selamat datang. Terima kasih. Sesampainya di Pulau Kaledupa, kami disambut dengan senyum hangat oleh teman-teman dari kelompok wisata TE Laganda. Sambutan ini terasa sederhana, tapi penuh makna. Sebuah tanda bahwa kami semua diterima sebagai tamu, bahkan sebagai keluarga. Satu persatu kami diberikan kain khas untuk masing-masing orang. Bukan sekedar kain, tapi simbol selamat datang dan penghormatan kepada pendatang yang baru tiba di pulau ini. Masih menggunakan uang panggung karena dulu perumahan tol itu di gunung, jadi supaya senang diangkat ke dataran rendah, mereka masih menggunakan begini untuk diangkat rame-rame. Jadi mereka tidak membongkar rumahnya, diangkat rame-rame gotong royong ke dataran. Dulu Selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kita lagi di Desa Kaledupa. Balasuna Selatan. Pulau Kaledupa. Kita mau ke tempat tenun sama kelompok yang ada di Balasuna Selatan. Iya, ini ditemani sama Mas Herman juga. Mas Herman dulu. Mas Herman di shoot dulu. Oke, karena cuacanya cukup mendukung ini ya. Tadi tidak mendung, tidak panas. Bersahabat, kita akan bertenun. Saat kami berjalan menuju tempat bertenun, Mas Ramon sempat berhenti sejenak di lapangan sekolah dasar. Bukan untuk lama, hanya untuk menyapa anak-anak dan bermain bola bersama mereka beberapa menit saja. Kita lagi jalan menuju ke tempat tenun, kita lihat prosesnya seperti apa yang menjadi ciri khas tenun di wilayah ini. Ikuti saja. bedeng sayuran di sini. Tapi ada mangga nggak? Ada kok. Sekarang sih mangganya sudah berkurang. Di rumah tenun nanti ada pohon mangga kok di rumah tenun. Ada sama buah mangga matang ya. Oh, kalau matang Mau beli? susah loh. Sudah apa? Lewat ya? Iya. Di Desa Balasuna Selatan, perjalanan kami tidak hanya tentang melihat, tapi tentang mengenal lebih dekat budaya Kaledupa. Kami diajak menyusuri cerita dan tradisi lokal, dipandu langsung oleh kelompok TE Laganda, sekelompok warga yang dengan bangga menjaga dan memperkenalkan warisan budaya mereka. Nama TE Laganda sendiri diambil dari sumber air pemandian alami yang menjadi salah satu lokasi penting baik sebagai tujuan wisata maupun sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat setempat. Desa ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil tenun tradisional. Di sini, menenun bukan sekedar kerajinan,
tapi bagian dari keseharian dan identitas perempuan Kalidupa. Prosesnya masih dilakukan secara tradisional dengan penuh kesabaran, menggunakan pewarna alami dari dedaunan yang tumbuh di sekitar desa. Setiap warna memiliki cerita, seperti daun pacar yang menghasilkan warna jingga hangat, mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam. Melihat langsung proses ini membuat kita sadar bahwa setiap lembar kain tenun menyimpan waktu, ketekunan, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Balasuna Selatan, budaya tidak dipajang sebagai tontonan, tapi hidup dan dijalani. Dan kita diundang untuk belajar, menghargai, dan ikut menjaga cerita-cerita ini agar terus berlanjut. Di desa Balasuna Selatan, musik tradisional dimainkan bersama oleh ibu-ibu dan bapak-bapak menggunakan gamelan, gendang, dan alat musik lainnya. Irama yang tercipta sederhana, tapi penuh rasa. Musik ini bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari tradisi dan kebersamaan. Suara desa yang menghidupkan cerita dan menjaga budaya tetap bernyawa. Dilanjut dengan tarian Mansa'a, adalah tarian adat yang menggambarkan kejantanan dan ketangguhan laki-laki. Gerakannya tegas, ritmenya kuat, dan penuh energi, mencerminkan keberanian serta kesiapan menjaga kehormatan dan kebersamaan. Bagi masyarakat setempat, tarian ini bukan sekedar pertunjukan, tapi simbol nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lewat setiap hentakan dan irama, kita diajak memahami makna tentang tanggung jawab, keberanian, dan identitas. Sebuah cerita budaya yang hidup dan terus dijaga hingga hari ini. Ternyata masih ada tarian Larianggi, dikenal sebagai tarian penyambutan yang lembut dan penuh keanggunan. Gerakannya halus, dilakukan berpasangan, menggambarkan keramahan dan rasa hormat kepada tamu yang datang. Bagi masyarakat setempat, Larianggi bukan sekedar tarian, tapi ungkapan penerimaan dan kebersamaan. Lewat setiap ayunan tangan dan langkah yang selaras, tarian ini menyampaikan pesan sederhana bahwa setiap tamu disambut dengan hati yang terbuka dan budaya yang dijaga dengan penuh cinta. Balasuna Selatan, barusan kita sudah melakukan kegiatan melihat ibu-ibu menenun dengan kain khas Balasuna Selatan. Tadi kita melihat prosesnya nih dari awal, yang dirajut benangnya, terus yang di proses pewarnaan sampai nanti proses jadi. Itu kurang lebih memakan waktu 1 bulan kalau memang selama 1 bulan itu tidak ada kegiatan. Juga ada musik daerah atau musik khas yang dibawakan oleh ibu-ibu juga sama bapak-bapak juga. Ini tadi Elsa sudah bikin lagi paket yang satu-satu. Yes. Usai sudah perjalanan kita selama 2 Katobi, terakhir kita ada di Kaledupa, dan program tadi di Kaledupa luar biasa menyenangkan banget, betul gak? Betul, jadi nanti bisa main ke Balasuna Selatan karena luar biasa panoramanya, orang-orangnya, makanannya, harus kesini. Belum lagi rumah-rumahnya yang masih sangat etnik, keren. Pengalaman berharga yang nggak boleh dilupain, yang harus didapetin semua orang. Betul? Betul. See you next time. Terima kasih untuk setiap sambutan,
senyum, dan kebersamaan yang kami temui di sepanjang jalan, sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Kita lagi ngomongin, kita lagi gosip nih, sini betul kalau boleh tahu.